Membahas tentang iktikaf ya, bahasanya memang tidak terlalu banyak, sisanya nanti kita bisa tanya jawab diskusi ya Ibu ya. Iktikaf itu apa sih? Iktikaf itu asal kata atau bentukan kata dari i'takafa ya'takifu, yang artinya al-muksu fil masjid. Ya, jadi berdiam diri di masjid. Jadi secara istilah kalau disebut dengan iktikaf itu berarti kita berdiam diri di masjid, tentu dengan niatan taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama durasi iktikafnya? Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i itu tidak ditentukan. Jadi tidak harus 1 hari 1 malam. Walau ada yang berpandangan seminimalnya sehari semalam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak harus sehari semalam. Asal kita mau ke masjid, kemudian itu kita niati ini dalam hati kita niatkan kita di situ adalah iktikaf, maka insya Allah itu terhitung iktikaf. Ya, terhitung iktikaf. Kemudian rukunnya apa saja? Ya, rukunnya pasti adalah 1 niat, itu sudah pasti, innamal a'malu binniyat. Maka bisa kalau seandainya kita misalnya yang tarawih gitu ya, begitu mau tarawih, sholat jamaah di masjid, nah, ketika masuk masjid niatkan aja sekalian niat untuk beriktikaf gitu. Jadi niat berdiam diri di dalam masjid untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita di dalam masjid itu kita sholat isya berjamaah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir. Nanti kalau ada ceramah kita dengerin ceramah. Setelah itu mungkin kita tadarusan sebentar misalnya. Terus kalau udah waktu jam berapa kita pulang. Maka insya Allah dengan begitu kita juga meraih pahala iktikaf. Ya. Kemudian apa yang membatalkan secara umum? Ya, yang membatalkan karena iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Maka kalau dia keluar dari masjid otomatis batallah iktikafnya. Ya, istilah batal iktikaf ini kalau seandainya niat beriktikaf dari malam sampai nanti subuh. Nah, misalnya ya, tahu-tahu sebelum subuh nih jam 10, jam 11 pulang keluar dia, ya udah batal iktikafnya gitu ya. Jadi selesai itu iktikafnya. Jadi ketika kita berniat, maka pastikan kita tidak keluar dari masjid sepanjang apa yang kita sudah niatkan. Nah, gitu ya, intinya gitu. Jadi dia akan batal ketika keluar dari masjid, kecuali untuk hal-hal yang itu kemaslahatan. Seperti kayak misalnya ke tempat wudu, untuk ambil wudu ya, ke toilet, kan nggak mungkin juga di dalam masjidnya gitu, mau nggak mau harus keluar ya. Atau mungkin harus membeli sesuatu untuk kebutuhan, mungkin makan atau apa, nanti kembali lagi, itu termasuk hal yang makfu ya, hal yang sudah dimaklum ya, memang jadi kebutuhan, maka tidak masalah ya. Terus bagaimana untuk perempuan? Boleh nggak sih perempuan ini beriktikaf? Sama ya, perempuan ini boleh beriktikaf ya, dengan syarat adalah seizin walinya. Seizin wali. Kalau masih anak berarti harus izin walinya. Kalau kita istri harus izin suaminya. Kalau nggak diizinin nggak usah maksa. Nah, nggak usah apalagi sampai pakai ceramah. Dikeluarin itu dari hadisnya misalnya gitu ya. Kalau sudah 10 hari menjelang akhir Ramadan itu mengecakkan ikat pinggang, membangunkan istrinya, diajak beribadah di tiga panjang kali lebar, kata suaminya aduh begini dah. Iya gitu, nggak usah ya, kalau nggak boleh ya, ya udah nggak apa-apa. Kita juga bisa meraih keutamaan ibadah di rumah. Ya. Kemudian yang menjadi syarat lagi adalah pastikan suci tentunya dari hadas besar. Perempuan ini, jadi jangan maksain ya Bu. Tapi kan pengen banget nih, pengen iktikaf gitu. Pas lagi ada iktikaf, haid gitu kan. Jadi nggak bisa ikut. Boleh nggak sih saya di emperan gitu. Di parkiran saya juga di parkiran. Itu bukan iktikaf ya. Jagain juru parkir itu. Iya. Jadi iktikaf itu namanya ya, nongkrong di parkiran namanya. Kalau iktikaf di dalam masjid. Jadi nggak usah maksa. Karena memang mayoritas para ulama bersepakat bahwa haram hukumnya bagi perempuan yang berhadas besar untuk masuk ke dalam masjid, apalagi berdiam diri di dalam masjid. Ngapain? Ya? Ngapain?
gitu. Mau ibadah, emang bisa sholat ya? Ya kan masih bisa dikit. Ya udah sih dikit di rumah aja, gitu ya. Jadi jangan maksa juga, gitu ya Bu ya. Itu secara umum nggak ada yang ribet atau seperti apa. Itu beberapa poin ya tentang etika yang memang harus dijaga. Nah kalau di Indonesia di Jakarta, alhamdulillah dulu kalau saya di kampung, saya nggak tahu ya kalau kampungnya Ustaz Agus ya. Kalau di kampung saya tuh gaungnya tuh kurang begitu sih kalau etika tuh. Ya udah sih kalau di Jawa nggak seheboh kayak Jakarta ya. Ya syiar di Jakarta itu luar biasa tuh. Saya baru pertama kalinya yang oh gini ya etika tuh, maksudnya syiar kalau di kampung gitu, apalagi kalau daerah pesantren. Mungkin karena mayoritas juga udah pada libur Ramadan, santri-santri pada pulang gitu, jadi hampir nggak ini syiar etika tuh nggak kelihatan. Padahal kita ngaji gitu ya. Nah, yang kencang tuh tadarusan, syiarnya tadarusan di mana-mana, terapis subuh, terapis lagi gitu. Nah, kalau di Jakarta beruntung karena ini sudah syiarnya tuh luar biasa kalau di Jakarta. Setiap masjid itu pasti ada ya, bahkan fasilitas sampai nggak lama pusing makan udah nggak perlu pusing makan ya. Jadi itu pun gratis ya, gratis, bisa dapat buka puasa, dapat takjil, dapat sahur, apa segala macam. Terus kegiatannya udah komplitnya kan, udah makmur lah. Nanti habis sholat isya ada ceramahnya, nanti qiyamul lailnya ada lagi kan gitu ya. Terus itu jadi nikmat. Ya sholatnya pas segala macam. Mau milih dari yang mulai ber-AC kan, ada bilik-bilik misalnya yang keren atau apa, kayak saya masjid Azikro itu katanya bagusnya. Azikro, masjid apa luar biasa. Dan ini momentum ya untuk kita juga bisa mengandalkan anak-anak. Kalau saya pribadi qadarullah sih menjalani iktikaf itu memang sebelum punya anak. Setelah itu udah punya anak kan, kalau punya anak kan berentet, masalahnya berentet itu sih ya, jadi ada bayi, ada anak kecil, anak belum juga 2 tahun, ada bayi apa gitu-gitu. Jadi udahlah daripada ganggu yang lain iktikaf nih gitu. Jadi belum pernah kalau dapat hari iktikaf lagi. Paling iktikaf ya sekedar tadi tuh, nggak bisa yang lama ya, nggak bisa yang terus kemudian dari sampai tidur di sana tuh belum pernah lagi. Tapi kalau sekedar iktikaf yang tadi jam berapa sampai jam berapa, nah itu paling tidak. Kalau kita nggak dapat kesempatan iktikaf yang lama, minimal tadi dari jam berapa sampai jam berapa kita bisa niatkan itu adalah iktikaf, gitu ya. Nah itu sebagaimana juga yang terdapat ya dalam hadisnya Rasulullah, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warahmati birruhi warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Disebutkan kenapa disyariatkan iktikaf, kita bisa berlama-lama di masjid. Ngapain sih berdiam diri? Ini kata semua esensinya. Apa yang bisa kita dapat? Masjid-masjid Allah itu rumahnya Allah, dan rumah Allah itu adalah rumah juga bagi setiap orang yang bertakwa. Maka Allah menjamin barang siapa yang kemudian berdiam diri di masjid, mereka masuk ke masjid, ibadah di masjid, apa yang dijamin, yang sudah disiapkan oleh Allah di masjid tadi ya, itu kan rumah Allah ya. Apa yang sudah Allah siapkan di rumahnya? Kata Rasulullah, Allah itu memfasilitasi rumah tersebut dengan ar-rauh. Rauh itu rasa nyaman, rasa aman. Maka kita kalau ke masjid bawaannya adem, betul ya? Ya. Berantem nih sama suami nih, gede banget, bapaknya minggat aja gitu. Nggak usah jauh-jauh Bu, pergi aja ke masjid. Biar jadi, jangan ke rumah tetangga, jangan ke rumah besti, apalagi ke rumah teman yang biasa suka ngomporin. Ibu bisa nggak balik, kecuali balik dengan bawa surat gugatan cerai, nah kan? Masalah tadi tambah besar, tambah runyam. Masjid gitu. Saya jadi ingat cerita dikit ya Bu. Bukan ke masjid, di emperan masjid saya pernah Bu. Curhat dong, Iya, jadi abisnya kan rumah saya di bengkel Bu. Rumah segitu-gitu doang ya. Mau lari kemana saya nggak punya pilihan. Kalau kayak Bu Riris dia ngambek, dia apa bisa lari ke kamar kunci pintu. Lah saya kagak ada Bu. Ini Bu saya pernah main kan? Ya kamar situ ya ada anak-anak juga, ngablak nggak ada apa segala macam. Mana aku harus berlari dalam
Iya, akhirnya saya menenangkan diri, Bu. Pergi dulu tuh dari rumah, keluar. Maksudnya kalau nangis apa gitu ya, biar nggak kelihatan anak-anak gitu. Bener tuh. Nyampe tuh ke masjid yang dalam sadar itu. Al-Muhajirin atau Mujahidin tuh. Nah, ya yang agak deketan, bukan ke sono kan ada dua tuh. Nah, yang deketan Mujahidin. Nah, saya ke situ, Bu. Dikunci, Bu. Akhirnya saya jadi emperannya. Saya tahu. Makanya nggak ada di sini yang lucu sih. Habis tanya disamperin nggak Ustazah? Awalnya enggak, Bu. Saya WA segala macam. Ya saya perempuan deh. Terus. Saya baru tahu kata anak saya, orang tadi Umi WA yang baca kita. Siang banget tuh cuekin. Abi kemana? Abi tidur. Ya Allah gitu kan, lucu banget tuh. Itu kita perempuan nih bawahnya apa perasaan? Kalau laki-laki kan ya apa sih perempuan? Kan ya. Dan habis kerja nih pada capeknya nggak mikirin. Beginian mah udah diomongin udah beres, udah gue rambut capek tidur. Kita yang perempuan habis mikirin masalah belum kelar ya pokoknya. Main lah perasaan lagi di apa-apa ya. Sampai pergi menenangkan diri. Sosokan gitu nggak mau menenangkan diri berdua di rumah. Sebagai perempuan sih ya. Tungguin aja Bu Risma kan belum tahu ya, lama-lama disamperin juga sih sama suami. Ya pulang juga, dibonceng juga pulang. Ada sebenarnya. Mau pulang ke rumah orang tua di Jawa. Apa saya gede? Gak boleh juga kan gitu ya. Iya, nyampe rumahnya terjadilah apa yang terjadi ya ibu-ibu ya. Makanya baru ketawa orang Umi waktu itu kita yang baca. Oh alah kata saya. Kalian kemana tidur Umi? Jadi ke masjid, carinya masjid biar tenang gitu ya Bu ya, jangan larinya ke mana-mana gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian apalagi selain ketenangan, kenyamanan, tadi ya rahmah. Jadi ternyata Allah sampaikan masjid itu rumah Allah itu sudah dijamin bahwa di dalam masjid itu akan ada rahmah yang Allah turunkan. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid ya untuk sholat untuk majelis taklim atau apa ya, misalnya itikaf berdiam diri, maka disitulah Allah turunkan rahmatnya. Jadi ketika nanti ibu itikaf atau anak-anak itikaf dipesenin kalau bisa mah HP itu iya lepas gitu atau ya mesti diwaktuin lah gitu ya, kasih kabar nanti kalau pas sudah datang misalnya, atau kita nanya pas sahur gimana udah makan belum, boleh lah. Tapi jangan juga terus kemudian niatnya itikaf berdiam diri kan HP nggak berhenti ya Bu. Iya kata malaikat ya sayang kerjaan gua ada begini dah di rumah gitu ya. Jadi sama aja gitu. Kalau yang HP-nya buat yang kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau tetap sama juga nonton atau yang menggosipin atau chatting nggak habis-habis dan segala macam dan pada baik, mending dari rumah aja gitu kan. Ya jadi apa karena rahmat tadi, karena rahmat itu dicurahkan oleh Allah. Maka fokuskan diri niat itikaf tadi bukan sekedar pindah tidur. Ada juga yang pindah makan, pindah tidur misalnya kan. Pindah makan, pindah tidur gitu kan. Jangan masjid itu untuk tadi niatnya bertakarrub kepada Allah. Jadi kalau tidur pun juga diwaktuin. Jangan dari habis tarawih sudah tidur sampai jam 4 sahur baru bangun. Nah, sama ibadah. Iya ada sih ibadahnya ya. Tapi kan malaikat bertinggi-tinggi gitu kan. Ente katanya ke masjid biar banyak ibadah, tak harus sama Allah. Nah kalau tidurnya lama banget begitu lah, mending di rumah aja. Iya maksudnya ya baca Quran, banyakin, agak lamain kan gitu ya. Ya kalau bangunnya ya tidur kan agak jadi dicocokin lah sama niatnya. Niatnya memang bertakarrub biar fokus ibadah dan segala macam ya. Karena rahmah itu Allah
turunkan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ternyata Allah juga jaminkan bahwa nanti akan dimudahkan oleh Allah ya, melewati jembatan sehingga menggapai ridhonya Allah berupa surga. Asal semuanya dijalani dengan ikhlas, penuh khidmat dan juga niatnya tadi bertakarrub ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebentar. Monggo dari sini saya buka pertanyaan dulu. Sebentar sedikit. Iya betul, di sini wal jawas ala sirati ilal ridwanilah ilal jannah. Jadi melewati, dimudahkan untuk dapat melewati atau lolos dalam meniti jembatan yang itu menuju ridhonya Allah, yaitu ke surganya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang serba-serbi itikaf atau tentang serba-serbi puasa juga boleh. Ustazah izin bertanya. Boleh tanya gimana? Boleh nggak? Izin Ustazah, kalau itikaf ini apakah waktunya hanya malam hari saja atau boleh ketika habis sholat habis kita sahur, kemudian kita lanjut sampai sholat subuh, kemudian sampai sholat duha baru kembali ke rumah? Untuk waktu iktikaf itu tidak dikhususkan hanya malam hari. Jadi bisa juga di siang hari, bebas aja. Yang penting tujuannya tadi itu ya, ada niat kita untuk beriktikaf. Jadi misalnya kalau malam mungkin nggak mungkin nih karena perempuan apa segala macam izin misalnya gitu ya, iktikafnya misalnya pas siang dari mulai pagi subuh atau jam 6 atau apa, kerjaan rumah beres segala macam, biar khusus kita nih ibadahnya enak misalnya ya, nggak ada gangguan, nggak yang kemudian dikit-dikit ketok tetangga misalnya, dikit-dikit ketok siapa misalnya, dan kita ke masjid barang misalnya sampai sekarang nanti jamaah zuhur mungkin sampai jamaah asar, habis asar pulang nyiapin masjid atau habis zuhur, yang penting niatnya tadi ya, niatkan untuk iktikaf bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah di sana. Ustazah mau tanya, tadi dikatakan bahwa kalau kita itikaf itu tidak boleh keluar dari masjid. Nah, terus kalau misalnya kita mau, misalnya udah capek ngaji terus ngaji, udah berapa juz, kan pegel di mata, gitu kan, kita rebahan. Nah, terus pengen jajan itu di kantin dekat masjid kan ada tuh ya, ngopi yang segar-segar atau jus atau makanan apa yang ada di situ, itu membatalkan puasa atau tidak, atau perlu niat lagi atau tidak? Membatalkan itikaf atau tidak? Karena dua ya saja. Ya itu satu ya. Terus yang kedua, tadi ngambek sama suami. Saya pernah juga ngambek sama suami dulu, tapi cerita. Terus waktu itu kan saya emang tamat SMA nikah gitu ya, jadi masih remaja, masih kecil gitu ya, masih belum tahu dewasa ya, kata Us belum dewasa. Awal masih ambekan, itu sering banget ngambek, terus bawa butelan, bawa gendong anak, terus bawa tas gitu ke orang tua, ke rumah emak gitu ya, ke rumah emak. Terus si emak itu ngebelain kita deh. Memang nih laki lo begini gitu kan. Itu dosa nggak sih? Kita bawa dosa nggak ke rumah orang tua? Dengan kita ngambek ke laki, bukannya orang tua nyuruh baik, pulang ke laki, itu laki ke surga. Tapi karena si emak ini baik, sayang sama anak perempuan, apalagi bontot gitu ya, dirangkul sama emak. Nah itu saya baru pas saja bilang itu baru nyadar, kalau baru tahu ilmunya kalau kita pulang ke orang tua dalam keadaan ngambek sama suami itu dosa ke orang tua gitu ya, dosa ke orang tuanya. Bagaimana caranya kita tobat kali ya, pas udah tahu ilmunya kita dengan tobat kali ya, supaya orang tua kita ini nggak disiksa di yang udah meninggal di alam kuburnya dengan dosa kita masa lalu yang kita belum paham ya. Nah, terima kasih saja. Yang pertama untuk tadi seperti disampaikan, kalau kita keluarnya itu untuk kebutuhan atau kemaslahatan tidak membatalkan, asal memang bukan berarti kemudian Anda keluarnya ke Mall Cilandak ya, Mall Taman ya. Jadi misalnya iya ke sono segala macam ya, berarti nanti pas masuk ya perbarui niat berarti. Kalau seandainya keluarnya itu sudah
jauh gitu ya, maksudnya udah keluar dari ringnya lah itu, walaupun ya karena jauh segala macam, maka nanti ketika masuk masjid baru niat itikaf kembali. Tapi kalau sekedar tadi kemaslahatan dan di area sekitar, sekedar misalnya ke toilet, kamar mandi, atau ke kantinnya, atau ngambil, biasanya kalau di jalan itu makanannya itu ada di luar ya, gak di dalam masjidnya, keluar dulu tuh ke pos yang memang pembagian makan, kita mengambil itu gak ada masalah, itu nggak apa-apa, tidak sampai membatalkan itikafnya gitu ya. Ya nggak usah niat lagi. Terus kemudian yang kedua, ya jadi kalau hanya sekedar menenangkan diri tadi ke masjid gitu ya, kalau untuk keluar rumah tanpa izin suami itu kan tidak boleh. Ya apa ya, kalau tadi kan kalian emang niat banget, ngantoknya niat minggat gitu. Niat minggat ya, bukan cuma sekedar pergi sekedar biar tenang gitu ya, bawa untalan apa segala macam. Baiknya seperti apa sebenarnya? Yang pertama, ketika ya namanya anak ya Bu, kita nggak akan pernah tahu, siapa tahu nanti kita ya naudzubillah sih jangan ya. Kalau seandainya ada orang tua atau anaknya pulang, kemudian ya sih bersyukur sih pulangnya ke rumah orang tua ya, nggak yang kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya harus kita edukasi, terima dulu si anak kita, terima dulu ya, ditenangkan, ditanya ada apa, satu baru dikasih tahu. Sekarang yuk diantar yuk pulang. Gitu. Boleh kalau tuanya yang ngantar, kalau yang khawatir anaknya nanti nggak nyampe rumah pas pulang sendiri, diantarin aja sama orang tua ya. Iya, jadi sekalian jadi yang baik-baik lah ya. Tapi kalau kesakan sama keras juga, nanti saya mau ngapain udah pulang balik ke rumah, kan juga balik. Diedukasi baik-baik, namanya lagi labil kan. Baiknya gitu sih, jadi orang tua seperti itu diedukasi, didatangkan kembali pulang kepada suaminya dan diserahkan kepada suaminya, silahkan bicarakan berdua, kita nggak usah ikut campur itu ya, karena menjadi wilayah mereka. Setelah itu kalau dipesenin aja, kalau misalnya nanti dibicarain berdua memang nggak bisa, baru boleh nanti telepon sama mama, telepon kita, nanti baru kita akan datang ya, nggak usah siapa yang datang ke rumah, misalnya kita yang datang nanti kita bantu solusinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tadi ya, nggak boleh sebenarnya si bukunya ibu pulang, karena ketika keluar rumah kan harus mengambil izin suami ya. Paling tidak menginfokan lah. Memang ada orang meninggal, kamu infoin, saya infoin, saya tinggal sekarang. Karena lihatnya nggak lihat meninggal, cuma menenangkan diri aja. Pamit sebentar, menenangkan diri. Kalau pulangnya berendor. Saya sampai balik mikirnya kalau enggak pulang Balik. Iya benar. Minimal nginfoin, artinya tahu bahwa saya butuh waktu sebentar gitu untuk menenangkan. Nggak kemana-mana kok, misalnya ada di masjid segera pas ini jangan pulang sekalian gitu. Nah, berarti jangan pergi. Kalau ngomong izinnya, ya udah nggak usah balik, berarti jangan pergi. Berarti namanya nggak di sini. Jangan pulang sekalian. Iya. Kalau sekalian nggak usah pulang, berarti jangan pergi. Itu namanya nggak boleh. Iya. Kayaknya berarti suruh balik pulang. Gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya karena kan udah yang masa lalu, mungkin ya kita juga nggak tahu ya, banyak beristighfar saja. Kalau suaminya ada, boleh nanti disinggung lagi dan minta maaf gitu, pada suaminya gitu ya. Kayak gitu nanti kan menjadi romantisan lagi ya biasanya. Ya nggak sih? Lalu terjadilah apa yang terjadi. Ya. Oh udah nggak ada ya. Beristighfar aja, beristighfar gitu ya. Kemudian boleh bersedekah, kemudian dialihkan didoakan pahalanya mengalir ke beliau. Itu juga orang tua. Gitu ya, mengalir soal. Yang lain silakan Bu. Kalau pengucapan talak untuk suami kan itu sah ya, tapi kalau untuk istri cerai aja deh, karena kalau dia emosi itu gimana ya Ustaz? Baik, untuk urusan perceraian, kalau dari sisi istri, memang istri tidak punya kewenangan untuk menceraikan. Apa yang ada di hak istri, khulu namanya, al-khulu. Al-khulu itu permohonan istri untuk dilepaskan ikatan pernikahan. Nah, permohonan itu nggak bisa kita ini eksekusi sendiri,